Halo semuanya, selamat datang. Pernah gak sih kalian ngelihatin tanaman di rumah terus mikir, kamu tuh maunya apa sih? Daunnya mulai menguning, tumbuhnya kok jadi lambat? Rasanya tuh mereka kayak lagi coba ngomong sesuatu ke kita, tapi kita nggak ngerti bahasanya. Nah, hari ini kita bakal jadi penerjemah buat mereka. Kita akan belajar cara membaca tanda-tanda dari tanaman biar kita tahu persis apa yang mereka butuhkan untuk tumbuh subur. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya semua plant parent pernah alamin ya kan? Kita udah siram, udah pastiin kena matahari, tapi kok ya tetap aja ada yang salah. Sering banget jawabannya itu tersembunyi di tempat yang nggak kelihatan, yaitu nutrisi di dalam tanah. Oke, kita bedah dulu ya konsepnya. Coba bayangin menu makanan lengkap. Kalau vitamin dan mineral itu lauk pauknya, nah makronutrien ini adalah nasinya, makanan pokoknya. Ini tuh fondasi energi utama, nutrisi yang dibutuhin tanaman dalam jumlah paling banyak biar bisa berfungsi dengan baik. Oke, kita mulai dari yang paling terkenal ya. 3 serangkai para superstar di dunia nutrisi tanaman. Nitrogen, fosfor, dan kalium, atau yang biasa kita lihat di kemasan pupuk sebagai NPK. Ini adalah 3 nutrisi yang paling rakus dikonsumsi tanaman, jadi mereka yang pertama harus kita kenali. Yang pertama, nitrogen atau simbolnya N. Gampangnya gini deh, anggap aja dia ini arsiteknya semua yang hijau-hijau di tanaman. Kalau kalian pengen tanaman yang rimbun, daunnya lebat, dan warnanya hijau segar, nitrogen ini kuncinya. Jadi tugasnya ngapain aja sih si nitrogen ini? Nah, yang paling penting, dia itu bahan utama buat bikin klorofil. Tahu kan, zat hijau daun itu? Nggak ada nitrogen, ya nggak ada klorofil, nggak ada warna hijau, nggak bisa fotosintesis. Simpel kan? Selain itu, dia juga kayak batu bata yang ngebangun protein dan enzim yang pada dasarnya jadi mesin pendorong semua pertumbuhan daun dan batang. Pokoknya, bikin tanaman kita jadi rimbun dan subur. Nah, ini bagian yang seru banget buat kita jadi detektif tanaman. Kalau tanaman kekurangan nitrogen, dia tuh pinter. Dia bakal mengorbankan daun-daun tuanya dulu. Jadi, kalian bakal lihat daun bagian bawah mulai menguning. Sementara daun mudanya mungkin masih kelihatan hijau. Ini petunjuk yang jelas banget. Selanjutnya, kita punya fosfor atau P. Kalau nitrogen tadi ngurusin yang di atas tanah, nah, fosfor ini jagonya buat yang di bawah tanah dan urusan keturunan. Anggap aja dia ini power bank-nya tanaman. Fosfor ini tuh kayak sistem perbankan energinya tanaman. Kerjanya nyimpen, terus nyalurin energi ke bagian yang paling butuh. Di awal-awal, energi itu dipakai buat ngebangun sistem akar yang kuat. Nah, kalau fondasinya udah kokoh, baru deh energi yang sama dialihin buat dorong pembungaan, matengin buah, sampai bikin biji. Dan gejalanya ini khas banget, gampang dikenali. Coba lihat deh. Kekurangan fosfor seringkali nunjukin warna yang sangat spesifik. Daun-daun tuanya bakal mulai berubah warna jadi keunguan atau kemerahan gitu. Jadi, kalau kalian lihat ada warna ungu di daun yang harusnya hijau, wah, kemungkinan besar si fosfor ini pelakunya. Terakhir dari trio utama kita, ada kalium atau K. Kalau mau gampang ingatnya, anggap kalium ini kali bodyguard sekaligus quality controlnya tanaman. Perannya itu soal kekuatan, ketahanan, dan kualitas secara keseluruhan. Sebagai bodyguard, dia ngapain? Dia nguatin batangnya biar kokoh, gak gampang ambrok. Terus, dia juga naikin sistem imunnya. Jadi tanamannya lebih tahan banting sama penyakit atau cuaca ekstrem. Nah, sebagai quality control, dia mastiin buah yang dihasilkan itu top tier. Lebih gede, lebih berat, dan rasanya lebih manis. Gejala kurang kalium ini gampang banget dikenali. Coba perhatiin deh pinggiran daun-daun yang tua. Kalau kelihatannya kayak kebakar, kering gitu, seolah-olah ada yang nyundut pakai korek api, nah itu udah tanda klasik banget kekurangan kalium. Oke, kita geser ke trio berikutnya ya. Walaupun namanya sekunder, jangan salah sangka. Peran mereka ini sama sekali nggak nomor 2. Mungkin tanamannya butuh dalam jumlah lebih sedikit dibanding NPK, tapi kalau nggak ada mereka, ya tetap aja tanamannya bakal oleng. Kita mulai dari magnesium atau Mg. Ini nih, ada fakta keren banget. Magnesium itu adalah atom pusat di setiap molekul klorofil. Beneran loh, dia itu jantungnya si zat hijau daun. Jadi ya, no magnesium, no klorofil, no fotosintesis. Sesimpel itu. Gejala kurangnya Mg ini spesifik banget dan gampang diingat. Karena Mg ini intinya klorofil. Kalau dia kurang, daunnya bakal menguning. Tapi uniknya, tulang-tulang daunnya tetap hijau, sementara area di antaranya menguning. Jadinya kayak pola tulang ikan gitu. Dan ingat ya,
Ini terjadinya di daun tua dulu. Lanjut, kalsium alias Ca. Coba bayangin tanaman itu gedung deh. Nah, kalsium ini semennya. Tugasnya ya bikin dinding sel yang kuat, yang ngasih struktur dan kekokohan buat seluruh bagian tanaman. Nah, ini dia nih poin paling krusial yang harus diingat soal kalsium. Beda sama nutrisi lain, kalsium ini mager banget di dalam tanaman. Sekali udah ditempatin, dia nggak bisa pindah-pindah lagi. Artinya apa? Gejala kurangnya pasti muncul di bagian yang paling baru tumbuh, pucuk atau daun muda. Makanya kita bakal lihat daun muda keriting, pucuknya mati, atau yang paling khas di tomat dan cabai, busuk di ujung buahnya. Terakhir dari trio sekunder, ada sulfur atau es. Biar gampang, anggap aja sulfur ini kokinya rasa dan aroma. Dia ini bahan penting buat protein dan vitamin, dan dia juga yang ngasih aroma khas ke tanaman kayak bawang-bawangan atau kubis. Nah, gejala kurang sulfur ini suka ngecoh. Soalnya mirip banget sama kurang nitrogen, daunnya menguning. Tapi ada satu beda kunci yang jadi penentu. Kekurangan sulfur munculnya di daun muda dulu, sementara nitrogen kan di daun tua. Lokasi itu segalanya, ingat itu. Oke, semua pemain utamanya udah kita kenalin satu-satu. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita pakai semua info ini buat jadi detektif tanaman yang jago? Jadi, pas kita ngadepin tanaman yang lagi sakit, gejalanya kan bisa macam-macam ya. Ada daun kuning, ada yang kerdil, ada yang keriting. Bingung kan? Nah, pertanyaannya, kita harus mulai dari mana? Apa petunjuk pertama yang harus kita cari? Inilah dia, kunci utamanya. Sebelum panik lihat warna atau bentuk daun, tanya dulu satu hal ini. Gejalanya muncul di mana? Di daun-daun tua di bagian bawah atau di daun-daun muda di bagian atas? Jawaban dari pertanyaan simpel ini langsung memangkas separuh daftar tersangka. Dan inilah dia contekan andalan kalian. Slide ini ngerangkum semua yang udah kita bahas. Gampang kan? Kalau gejalanya di daun tua, pilihannya cuma 4. N, P, K, atau Mg, masing-masing dengan ciri khasnya. Kalau gejalanya di daun muda, pelakunya kemungkinan besar ya antara kalsium atau sulfur. Wajib di screenshotnya slide ini, karena ini alat diagnosa paling ampuh buat kalian. Sebagai penutup, ada satu fakta menarik yang penting banget. Kita dari tadi ngomongin nutrisi dari tanah, dari pupuk. Tapi, jangan lupa, sekitar 95% dari berat tanaman itu asalnya dari 3 unsur yang gratisan, karbon, hidrogen, dan oksigen. Mereka dapatnya dari udara dan air loh. Jadi, semua nutrisi yang kita bahas hari ini, walaupun krusial banget, sebenarnya cuma bumbunya aja dalam resep besar pertumbuhan tanaman. Nah, dengan ngerti bahasa daun ini, kalian tuh bukan lagi sekedar penyiram tanaman. Kalian udah naik level jadi koki buat kebun kalian sendiri, yang tahu persis resep apa yang lagi dibutuhin tanaman. Kalian bisa lihat daun kuning dan langsung tahu, oh ini butuh tambahan nitrogen, atau lihat pinggiran daun yang gosong dan mikir waktunya ngasih kalium nih. Jadi gimana? Udah siap masak di kebun kalian?